asuransi itu memproteksi, melindungi saya kalau terjadi musibah. Karena saya tahu bisa jadi musibah itu datang ke diri saya. Iya. Ya kan? Maka saya punya asuransi supaya saya tidak mengeluarkan uang banyak. Iya. Lagi-lagi kan cover asuransi itu filosofinya adalah memitigasi risiko keuangan. Apa kabar? Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam Pak Teguh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Nanda? Udah lama gak ketemu Alhamdulillah. kita. Alhamdulillah. Work lifer semua. Jadi hari ini saya kedatangan sahabat lama. Kita biasa panggil biasanya Ustadz Teguh. Gitu. Tapi bisa juga dipanggil Pak Teguh. Gitu. Mungkin kita panggil Pak Teguh aja ya. Siap. Sibuk apa sekarang nih? Macam-macam lah. Ya kan. Macam-macam lah ya. Beliau ini adalah pernah menjadi financial planner, ya kan, dan bergabung dalam satu instansi atau lembaga ya, namanya ya cukup populer di Indonesia. Financial planner company lah, financial planner. Pasti tahu semua. Dan sekarang aktif sebagai penggiat khususnya di keuangan syariah ya. Betul. Nah, hari ini kita akan membahas ya seputar terkait dengan asuransi. Oke. Pak Teguh ya. Karena kita tahu bahwa banyak dari warga kita, masyarakat kita yang masih kurang literasinya terkait dengan asuransi ini. Ya. Jadi mungkin kita start dari banyak fenomena yang kita temukan di banyak keluarga, nggak hanya golongan menengah ke bawah ya, tapi juga menengah atas ya, di mana mereka tidak siap ya dalam melakukan persiapan, terutama untuk menghadapi hal-hal yang darurat, gitu ya. Nah di kelas menengah aja banyak kejadian, apalagi kelas yang di bawah ya kan. Nah ini hubungannya jelas sekali ke isu kesejahteraan ya, yang juga masih menjadi isu dari negara dengan 270 juta rakyat ini, gitu. Nah, Pak Teguh, coba kita santai aja ya, nggak usah serius-serius ya, work lifer semua. Serius amat. Karena saya main challenge mungkin work lifer, dari work lifer semua sudah memiliki asuransi belum gitu ya. Ya mungkin asuransi dari kantor ya atau BPJS mungkin sudah ada yang, tapi menurut saya masih sedikit ya yang memiliki asuransi yang lain ya. Karena kalau asuransi kantor kan ketika kita berhenti ya selesai juga asuransinya gitu ya, proteksinya. Pengalaman saya sih Pak Fernanda ya, ada dua ekstrim nih. Masyarakat kita atau saudara-saudara teman-teman kita ini banyak yang nggak punya asuransi. Di sisi lain ada orang yang punya asuransinya over ya, lebihan ya. Over protection. Saya kasih contoh. Orang sudah punya fasilitas asuransi kesehatan dari perusahaannya. Lalu dia ditawarkan sama tantenya untuk beli asuransi kesehatan. Karena dia nggak paham itu, dia beli. Gitu. Padahal kalau dia sakit, dia nggak pernah tuh klaim ke asuransi yang dibeli lewat tantenya. Nggak klaim juga ya? Klaimnya ke kantor. Orang kantornya full cover. Iya, betul. Jadi sisi lain, karena tadi ngomongin tentang literasi yang masih rendah, ya kan? Sehingga ada orang yang nggak punya asuransi, di sisi asuransi ini ya. Ada orang yang punya asuransinya over cover. Jadi di cover melebihi dari kebutuhannya dia. Sehingga yang perlu kita pahami atau kita harus pahamkan, beli produk keuangan termasuk beli asuransi itu juga harus proper. Betul. Nggak berlebihan juga. Ada yang malah agak anehnya nih masyarakat kita nih, kalau udah tergiur, udah gampang dirayu gitu ya sama agen asuransi. Dia beli aja. Pas saya tanya nih misalkan salah satu klien saya misalkan gitu.
Anda beli asuransi ini, tahu nggak uang pertanggungannya berapa? Nilai manfaatnya berapa? Nggak tahu, Pak. Yang saya tahu adalah bayar preminya setiap bulan berapa. Bagaimana orang bisa membeli sesuatu, tahu harganya, tahu bagaimana dia membayar setiap bulan berapa, tapi manfaatnya dia nggak tahu. Ibarat kita beli handphone, kita nggak tahu barang handphonenya kayak gimana, tapi harganya 5 juta yang saya bayar setiap bulan 500.000. Itu tuh. Jadi so beli asuransi, beli produk-produk keuangan itu benar-benar sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, memang PR-nya adalah tahu kebutuhan kita apa. Ini yang perlu kita kulik lebih dalam sih. Jadi kalau kita bicara, mungkin kalau ada for-lifers yang financial planning atau paling tidak belajar ya, itu termasuk step pertama dalam langkah-langkah ya perencanaan keuangan ya. Punya tujuan apa loh? Tujuan apa ya? Tapi kita tidak akan bicara financial planning. Terlalu jauh lah, terlalu banyak gitu, nggak cukup lah waktunya ya. Nah, ini saya membaca suatu data gitu kan ya, bahwa literasi keuangan asuransi di negara kita ini masih sangat rendah. Betul. Ya, baik dibandingkan dengan literasi asuransi di negara ASEAN misalkan, atau bahkan produk misalkan perbankan di negara dibandingkan kita dengan produk keuangan lainnya. Iya. Asuransi masih rendah, betul. Sekarang ini literasi keuangan kita menurut OJK itu sekitar 31 sekian persen ya. Literasi untuk asuransi. Ya, betul. Sementara inklusinya cuma setengahnya, cuma 16%. Artinya udah literasinya rendah. Dari yang mungkin udah tahu gitu kan, udah paham asuransi, make juga cuma setengah gitu ya. Nah, jadi ini masih sangat rendah kan sebetulnya. Jadi saya pernah berkecimpung di asuransi ini sekitar 17 tahun yang lalu, cukup lama sih. Wow. Tapi sekarang sejak ada payung start lagi nih gitu kan. Ini cukup tidak menggembirakan kan sebenarnya ya. Padahal di negara-negara maju ya kan ya. Yang namanya proteksi itu jadi sebuah kebutuhan kan ya. Udah istilahnya sandang papan pangan asuransi. Kalau nggak ada asuransi, wah nggak bisa hidup gitu kan. Kalau di negara-negara maju. Nah, ini kurang lebih apa nih masalah yang terjadi? Pertama, di beberapa negara memang itu diwajibkan. Kita nggak bisa ngurus tempat tinggal misalkan, kita nggak bisa ngurus sekolah, kita nggak bisa ngurus apa kalau kita nggak punya proteksi apa. Kebetulan anakku lagi kuliah di luar juga. Ketika dia mau daftar gitu, udah mana bayar preminya istilahnya gitu kan. Memang asuransi mana, cover asuransi dulu apa enggak gitu. Jadi begitu masuk cek kesehatan segala macam untuk beli asuransi. Sehingga itu menjadi semacam default atau standar lah untuk segala banyak urusan di luar, sehingga masyarakat mau nggak mau harus pakai itu gitu kan. Nah, di Indonesia sudah mulai ya, kita pakai BPJS kesehatan dan sebagainya itu untuk supaya masyarakat tercover untuk bisa memiliki asuransi kesehatan terutama gitu kan. Nah, faktor yang kedua adalah dari sisi faktor literasinya memang Pak Fernanda. Literasi dan awareness kalau saya ngelihat. Awarenessnya kenapa? Karena sebetulnya produk keuangan, khususnya produk asuransi itu diciptakan, di-create oleh perusahaan-perusahaan asuransi itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Apa kebutuhan kita berkaitan sama asuransi? Kebutuhan kita berkaitan sama asuransi adalah untuk memitigasi risiko. Dan spesifik lagi, untuk memitigasi risiko keuangan jika terjadi musibah. Ya, maka kita define dulu musibahnya apa aja. Musibahnya meninggalnya orang yang mencari nafkah utama dalam keluarga. Mencari nafkah utama dalam keluarga itu risiko. Yang kedua, risiko kalau ada anggota keluarga yang sakit, apalagi kalau sakitnya sampai dirawat inap. Itu risiko keuangannya gede. Gitu kan. Risiko keuangan ketiga adalah misalkan kecelakaan yang menjadikan si pencari nafkah utama sih nggak meninggal, tapi sakit sehingga nggak bisa kerja juga. Sehingga risikonya adalah kehilangan pemasukan, pendapatan yang untuk keluarga ini kan gitu kan. Risiko adanya kehilangan aset kita, kendaraan lah, kebakaran rumah lah dan sebagainya. Itu ada risiko itu. Nah, masing-masing risiko itu ada produk asuransinya. Pertama, kita bahas satu-satu nih biar seru ya kan. Betul. Pertama, risiko meninggalnya pencari nafkah utama dalam keluarga. Kebayangkan ada sebuah keluarga, pencari nafkah utamanya dari satu orang misalkan atau dari dua orang. Kalau meninggal,
si pencari nafkah utama ini, maka tingkat survive-nya keluarga ini terganggu banget. Ya kan? Pencari nafkah utama. Nah, sehingga bagi sebuah keluarga, bagi saya hukumnya menjadi wajib punya asuransi jiwa untuk mencari nafkah utama dalam keluarga. Ya, tapi kalau untuk yang lainnya yang bukan pencari nafkah utama dalam keluarga, nggak perlu beli. Nggak perlu. Sehingga saya mengambil kesimpulan Pak Fernanda, yang memerlukan asuransi jiwa. Itu adalah harus ada 2 syarat. Yang pertama, dia punya pendapatan. Dianya bekerja sehingga dia memiliki pendapatan. Yang kedua, dia punya tanggungan. Dia punya pendapatan, tapi dia nggak punya tanggungan. Dia seorang jomblo, sebutlah gitu ya. Belum perlu asuransi jiwa. Karena apalagi kalau dia meninggal, kalau dia memang bukan meninggalnya. Kalau dia memang memiliki pendapatan yang pendapatannya 100% untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika berhentinya pendapatan itu dengan meninggalnya dia, nggak ada orang lain yang terganggu hidupnya secara keuangan. Secara cinta mungkin ada yang pakai nggak bener nggak? Secara keuangan nggak ada yang terganggu. Ya. Tapi kalau dia meskipun masih single tapi dia support kakak adiknya atau support orang tuanya, ini perlu asuransi jiwa. Ya, dia punya kayak itu jadi kasus fenomena sekarang. Fenomena apa istilahnya? Generasi sandwich. Generasi sandwich. Kalau generasi sandwich sudah punya keluarga, punya anak, mau punya orang tua, dia support kanan kiri. Jangankan orang tuanya nggak perlu kita support pun, dia punya support istri sama anaknya aja. Itu pun tetap punya asuransi. Harus punya asuransi jiwa, asuransi jiwa. Tapi uniknya, seringkali orang menawarkan asuransi atau menawarkan produk apapun lah ya. Paling mudah itu menawarkannya kepada ibu-ibu. Dan bapak-bapak malas. Benar. Ya, apa yang terjadi seringkali si bapak-bapak ini sih, yang bapak-bapak yang memiliki pendapatan ini, bapak-bapak yang memiliki pendapatan ini, malas ketemu sama orang asuransi. Sehingga yaudah mama aja yang beli. Bapak nggak usah. Betul. Jadi justru atas nama istrinya. Jadi yang tertanggungnya istrinya. Kan keliru. Jadi artinya klaimnya kalau istri meninggal, karena istrinya bukan mencari nafkah utama dalam keluarga. Oke. Itu banyak terjadi. Jadi karena suaminya malas, udahlah mau beli ya udah beli, tapi yang beli istri aja. Udah kamu aja lah sayang yang beli, saya nggak usah belilah gitu. Seolah-olah bentuk sayang gitu ya, padahal enggak. Bener nggak? Betul. Karena kalau uang itu akan keluar ketika istrinya meninggal, yang dapat duit suaminya loh. Suaminya. Padahal yang harus diproteksi adalah si pencari nafkah utama dalam keluarga, si bapak ini gitu kan. Sehingga kalau ada apa-apa sama bapak, istrinya dapat uang pertanggungan yang untuk melanjutkan hidupnya dan hidupnya anak-anaknya. Forever ada yang begitu tuh. Istrinya yang diasuransiin. Sehingga jangan malas, itulah awareness sama literasi, 2 hal penting. Betul. Ya, mungkin dia udah inklusi tapi belum literasinya belum. Nggak pas, betul. Malah kalau di data literasi keuangan ya, bukan asuransi, data literasi keuangan, literasinya lebih rendah, Pak Fernanda. 49% tingkat literasi, inklusinya 70 something gitu kalau saya, 70 something to 80%. Gitu artinya orang banyak beli produk keuangan tapi nggak paham produk itu apa. Dan itu bahaya. Maka ketika ada berita-berita investasi bodong kita gangguin, jumlahnya banyak. Ketika dia udah mau berinvestasi tapi nggak pakai ilmu, gitu. Nah, demikian pula dalam produk-produk keuangan lainnya termasuk asuransi. Kadang-kadang overprotect tadi itu. Orang sebagai pencari nafkah utamanya nggak mau, kemudian istrinya yang beli, kan nggak perlu diproteksi, gitu ya. Anaknya lagi. Atau kadang anaknya dibeli asuransi jiwa. Ya itu ngapain? Padahal tujuannya untuk kalau ada apa-apa sama bapak, anaknya dapat santunan, tapi yang diproteksi anaknya, yang tertanggung anaknya. Betul. Maka yang terjadi kalau anaknya meninggal, bapaknya dapat duit kan gitu. Padahal tujuannya bukan itu. Dan kadang-kadang juga mis-selling lah ya, dengan segala hormat kepada para agen asuransi, benar nggak? Karena tawarin yang ditawarin anaknya aja dulu di asuransi jiwa. Kenapa anaknya ditawarin? Karena preminya murah. Ya iyalah, anak kecil. Karena ngukur usia kan asuransi jiwa kan. Aktuarianya kan ngitung itu. Ketika masih kecil kan murah. Udah dibeli deh. Gak ada gunanya meskipun murah. Kalau gak ada fungsi ngapain dibeli. Itu loh. Nah, itu awareness. Jadi sama benefitnya nggak maksimal lah. Nggak ada. Bukan lagi nggak maksimal. Nggak ada. Pak Fernanda mau beli sepatu. Ukurannya 42, 43. Nggak kepake ya. Saya 44.
karena yang kecil murah, nomor 40 Pak Fernanda beli karena lebih kecil, atau nomor 39. Muat nggak muat. Bukan hanya benefitnya nggak maksimal, nggak ada benefitnya buat Pak Fernanda. Kecuali kalau mau kasih hadiah ke orang lain gitu yang ininya lebih kecil, ya nggak. Jadi harus paham fungsinya apa. Duit kita tuh terbatas, jangan jor-joran dalam masalah pembelian produk keuangan. Ini termasuk asuransi. Tapi itu mungkin buat yang kelebihan duit kali itu. Jadi bukan kelebihan duit mungkin juga ya, salah atau kurang edukasi aja karena oh iya ya murah ya, cuma 500.000 saya bisa dapat uang 100 juta. Kalau ada apa-apa, padahal dibeliin buat suaminya, buat istrinya yang ditertanggungi istrinya, yang dapat duit suaminya. Jangan kalau istri meninggal suaminya dapat duit pakai buat suaminya. Pakai buat apa? Buat nikah lagi. Nah, itu yang berkaitan dengan asuransi jiwa. Jadi syaratnya 2 tadi ya. Pertama punya pendapatan, yang kedua punya tanggungan. Gitu. Jadi anak kecil yang belum punya pendapatan nggak usah beli asuransi jiwa. Punya pendapatan tapi untuk dirinya sendiri juga belum perlu. Ketika dia udah menikah dan punya tanggungan, ya mungkin baru perlu beli asuransi jiwa. Asuransi kesehatan diperlukan oleh semua anggota keluarga. Apa fungsinya? Bukan berarti punya asuransi kesehatan itu kita jadi nggak sakit, ya nggak? Tapi memitigasi risiko keuangan jika terjadi sakit. Sakit, apalagi kalau rawat inap, itu biayanya banyak. Betul. Dan mitigasi risiko keuangan, sehingga kalau sakit dirawat, risiko keuangan kita jadi gede. Risiko keuangan jadi gede, sehingga dimitigasi dengan asuransi kesehatan. Tapi kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan dan perusahaan itu kasih proteksi asuransi kesehatan yang sudah proper gitu ya, yang bisa cover yang Anda butuhkan, katakan itu, nggak perlu beli lagi. Nah, kecuali kalau cari asuransi yang lain lagi. Asuransi yang lain lagi. Atau Pak, kadang kurang Pak, saya dapat fasilitasnya kelas 2, saya nggak nyaman di kelas 2, saya pengen kelas 1. Boleh beli asuransi, tapi yang mungkin nggak sama. Misalkan beli asuransi jiwa harian misalkan gitu. Harian itu ya, Anda berapa hari dirawat inap, setiap hari dapat 1 juta misalkan gitu. Nah, atau Anda yang kerjanya kalau Anda berangkat kerja dapat uang, kalau nggak berangkat kerja nggak dapat uang. Misalkan travel online gitu ya, travel moda online, terus dan sebagainya itu kan kalau dia nggak berangkat dia nggak dapat uang kan gitu kan. Nah itu perlu asuransi jiwa yang santunannya harian tuh. Artinya kalau dia nggak kerja karena sakit dapat dirawat gitu misalkan, maka dia akan dapat uang santunan sebesar sekian rupiah kali berapa hari Anda nggak masuk. Nggak Anda dirawat gitu, Anda di rawat inap gitu. Nah, sehingga asuransi kesehatan ini perlu untuk semua anggota keluarga kita. Jadi kalau beli asuransi kesehatan, misalkan Anda nggak di cover, Anda punya usaha sendiri atau Anda nggak di cover sama perusahaan Anda, maka perlu ini. Di samping itu kan kita udah diwajibkan ada BPJS kesehatan. Nah, mereka highly recommended untuk tetap dipakai. Ada satu hal yang kemudian menghambat juga nih terkait literasi maupun inklusi. Kadang masyarakat kita itu ketika let's say misalnya didatangi agen atau bicara asuransi, itu mereka takut. Betul. Ini masalah takdir nih, gitu kan ya. Menarik kan? Nih. Iya kan? Duh, takdir gitu. Istilahnya udahlah kalau takdir serahkan kepada Allah aja, gitu kan. Udah Tuhan aja gitu. Nggak usah di inilah gitu kan. Artinya kadang melihat bahwa ketika kita berasuransi seperti kita nggak percaya gitu loh sama takdir gitu kan ya. Itu gimana tuh? Saya punya pandangan bahwa justru ketika kita memberi asuransi itu kita percaya sama takdir. Ibarat filosofi asuransi itu filosofi payung. Payung. Oke, payung juga produknya Pak Fernanda, payung juga ya. Oke. Ibarat filosofi payung. Pak Fernanda ketika beli payung, percaya nggak bakalan ada hujan? Percaya. Kalau nggak ada hujan mau beli payung nggak? Bisa jadi nggak. Jangan-jangan orang yang nggak punya mungkin payung. Kalau panas ya. Kalau panas. Artinya apapun lah. Kalau ada cuaca gitu kan. Katakanlah hujan lah yang paling common di negara kita, ya kan. Justru saya percaya, apalagi sekarang lagi musim hujan nih kondisi ini, by the way kan gitu. Betul. Saya punya payung nih. Ketika payung saya rusak, saya beli lagi atau saya dandanin tuh payung, ya kan? Karena saya percaya akan ada hujan nih. Nah, hujan ini kan takdir. Betul. Ya kan? Dengan percaya takdir, maka saya membeli payung. Karena fungsi payung
bukan menggambarkan kita nggak percaya sama hujan, tapi fungsi payung adalah melindungi saya dari basah kuyup. Kalau saya lagi di jalan dan saya nggak bawa mobil misalkan, dan saya kehujanan, maka saya tinggal buka payung saya. Itu filosofi. Meskipun kita pakai payung, bisa jadi masih ada kecipratan air, karena kena angin lah, kena hujannya agak deras lah, atau whatever lah. Itu banyak hal yang tetap basah. Tapi tidak sebasah kalau kita punya payung. Ya kalau nggak punya payung ya pasti basah kuyup. Ya kan lagi jalan hujan. Nah, asuransi itu memproteksi, melindungi saya kalau terjadi musibah. Karena saya tahu bisa jadi musibah itu datang ke diri saya. Iya. Ya kan? Maka saya punya asuransi supaya saya tidak mengeluarkan uang banyak. Ya. Lagi-lagi kan cover asuransi itu filosofinya adalah memitigasi risiko keuangan. Ada keuangannya di dia. Mitigasi risiko keuangan. Jadi begitu saya punya asuransi, kalau ada apa-apa sama saya, keluarga yang saya tinggalkan akan dapat santunan dari perusahaan asuransi. Kalau ada apa-apa sama saya sakit misalkan, atau anak saya sakit misalkan, maka saya nggak keluar uang banyak karena ada santunan dari asuransi, dari produk asuransi itu. Gitu kan. Meskipun kadang-kadang tetap kurang, kita harus membayar uang rumah sakit tambahan, atau katakan seorang kepala rumah tangga yang meninggal istrinya dapat santunan pun masih kurang. Harus bekerja semacam kurang. Sebagaimana tadi filosofi payung, meskipun sudah pakai payung, tetap kecipratan air, artinya tetap ada risiko, tapi risiko itu tidak sebesar kalau kita nggak kuyup ya, nggak pakai payung. Gitu, benar, nggak sebesar kalau kita nggak punya payung. Risiko itu tetap ada secara keuangan, meskipun kita punya asuransi, tapi tidak separah kalau kita nggak punya asuransi. Sehingga, nah, gitu. Fungsi dari asuransi kembali ke filosofi awalnya adalah melindungi atau memitigasi risiko keuangan terhadap sebuah musibah. Itu kan tadi Pak Teguh malah bilang khusus untuk apa istilahnya tuh, kepala keluarga atau yang memang punya tanggung jawab sebagai pencari penghidupan. Betul. Itu malah wajib gitu kan ya. Ya, untuk melindungi keluarganya. Malah wajib ya. Tapi jangan lupa, kalau dia udah pensiun udah selesai. Maka jangan beli asuransi yang maaf ya, yang whole life, yang seumur hidup. Nggak perlu. Bayangkan kalau kita udah usia 55, 60 tahun lah katakan gitu. Berarti anak saya udah usia 30 tahun. Tapi gini, saya masih terkait dengan persepsi yang salah tadi. Oke. Karena sebenarnya isu itu udah isu klasik. Iya. Yang sampai sekarang menurut saya itu masih belum bisa di-address gitu kan. Baik oleh industri maupun oleh edukator maupun penggiat gitu kan ya. Masih tertanam bahkan tidak hanya di kalangan orang yang sebenarnya mungkin secara edukasi well educated. Ya, udah well educated pun masih gitu. Gimana fenomenanya? Kalau misalnya Pak Teguh nih ya kan udah biasa gitu kan yang lihat kenyataan di lapangan gitu kan. Kenapa mereka masih susah untuk diyakinkan gitu? Secara logis kalau saya aja secara logis penjelasannya dari Pak Teguh tadi kan bagi saya masuk ke dalam rasional, tapi mungkin ada hal-hal yang lain gitu kan ya jadi pertimbangan. Mungkin belum pernah dengar yang kayak gitu kali Pak. Oke. Ya, filosofi bahwa dia mitigasi risiko segala macam. Itu satu hal. Satu hal kedua adalah ada buku bagus. Ini nggak ngomongin tentang asuransi, ini ngomongin tentang psychology of money. Ini judul buku itu The Psychology of Money. Itu buku bagus, recommended lah untuk dibaca. Itu ada menggambarkan bahwa ada kesimpulannya lah biar singkat ceritanya kan. Short story-nya tuh bahwa masalah keuangan itu lebih sering berkaitan sama masalah perilaku, psikologi. Bukan berkaitan sama edukasi. Banyak orang yang well educated di bidang finance, S2-nya finance, ya, tapi keuangan pribadinya berantakan. Ada orang yang lulusan SD doang, gitu kan, tapi dia perilakunya, habitnya, merasa cukup berkonsumsinya, hidupnya bahagia dan nggak bangkrut. Nggak punya utang, hidupnya bahagia, meskipun hidupnya sederhana, tabungannya ada aja, anaknya sekolahnya bagus. Ya kan? Artinya memang ada perilaku yang habit sih.
Ya. Habit sih. Ya kan? Jadi menjawab sih sebenarnya kenapa kita ketika kita bicara literasi ya keuangan itu nggak linear gitu. Nggak linear sama pendidikan. Bahkan S2 finance loh. Kelilit utang. Bener nggak? Banyak nggak? Ada nggak? Ada lah. Ada. Di universitas yang pinjol lagi ya. So pinjol gitu kan. Lagi ya. Pinjol, konsumtif, mobilnya sih keren. Sama temennya lagi gitu ya. Oh itu, di ujung kaki ini bermerek semua. Dibandingin sama orang yang hidupnya sederhana, wise, humble, dan hidupnya bahagia, nggak punya utang. Iya. Keluarganya juga sekolahnya baik-baik aja gitu. Compare to S2 finance. Saya nggak ngomongin tentang S2-nya. Ini menggambarkan bahwa edukasi yang sangat tinggi pun berkaitan dengan keuangan itu bisa kalah sama orang yang tidak well educated. Sehingga ngajarin perilaku itu jauh lebih susah even kepada orang yang well educated. Oke, berarti ada hubungan antara perilaku gitu kan. Mungkin perilaku yang spesifiknya yang seperti apa? Yang biasanya mendukung gitu loh untuk orang ke asuransi. Oke, ke asuransi. Perilaku kesadaran bahwa ada risiko di masa depan yang mungkin belum pasti, yang mungkin menimpa dirinya, yang berpengaruh sama keuangannya dia. Oke. Gitu. Yang kedua, orang membeli asuransi itu ibarat membeli sesuatu hal yang nggak bisa dia lihat. Ya kan, nggak bisa dia nikmati. Karena memang nikmatnya nanti dan belum tentu kejadian. Ya kan, kita beli asuransi jiwa kan nggak berharap kita meninggal cepat gitu kan. Betul. Tapi in case ada terjadi itu, maka keluarga kita. Berarti yang dibeli itu sebenarnya kan feeling ya, emotional bahwa dia terlindungi. Mungkin keluarganya khususnya. Keluarganya kalau asuransi jiwa. Ya, terlindungi secara keuangan, lagi-lagi spesifik secara keuangan, bukan terlindungi secara keamanan. Itu hal lain kan, hal lain nih. Benar-benar spesifik terlindungi secara keuangan. Jadi kalau ada apa-apa, anaknya tetap bisa sekolah, gitu kan. Ya kan, keluarga tetap bisa makan, gitu. Begitu selesai ya selesai. Gitu. Tapi juga jangan jor-joran juga beli asuransinya. Jor-joran dalam arti sampai seumur hidup, sehingga bayar preminya mahal. Buat apa? Kalau asuransi jiwa khususnya, ya sampai kita pensiun. Sampai kita kira kita usia produktif kita, gitu. Begitu udah nggak produktif lagi, kalau ada apa-apa kita kan, ya memang udah waktunya. Anak-anak itu udah usia produktif juga saat itu, udah nggak perlu lagi diproteksi. Ya istri kita mungkin udah di cover sama anak-anak udah cukup, nggak perlu lagi ada yang diproteksi, gitu. Atau bahkan dulu ketika ini ngomongin ceritanya Pak Fernanda, dulu saya kan berpraktek sebagai financial planner kan. Beberapa klien saya nggak rekomen Pak Fernanda untuk beli asuransi jiwa. Tahu alasannya kenapa? Kenapa itu? Asetnya udah banyak bener. Oke. Jadi asetnya udah cukup gitu. Udah cukup, kalau dia meninggal hari ini pun dia punya 5 perusahaan. Dia punya tabungan deposito sekian miliar. Jadi kalau ada sama dia, keluarganya tetap survive. Dari situ aja udah cukup ya. Udah cukup. Pasti nggak akan diklaim sama dia. Cuma dia beli asuransi jiwa 1 M doang, nothing buat keluarga itu. Somehow aku nggak rekomend, udahlah nggak usah lah Anda beli asuransi. Loh kok kenapa nggak usah? Karena emang kondisi keuangan seperti kan kita review setiap tahun nih. Kondisi setiap tahun depan kayak gimana, tahun depan kayak gimana. Nggak perlu buang-buang duit juga. Oh jadi itu harus direview juga ya tiap tahun? Harus review dong. Ya kan nggak bisa kita bikin planning, bikin punya perusahaan kan review terus tiap akhir tahun. Ya akhir tahun ini udah mulai review lagi apa plan diperpanjang apa enggak nih gitu kan. Betul, masih perlu apa enggak. Kita bisa review tiap tahun. Itu tahu kalau misalnya tahu perusahaan bangkrut gimana? Nah maka baru beli atau gimana prosesnya, atau punya tapi yang minimum requirement, nggak harus nggak, karena gini, menghitung uang pertanggungan atau uang manfaat dari asuransi itu kan ada ilmunya, nggak ngasal orang 100 juta. Lebih mahalan mobil orang itu daripada jiwa orang gitu kan, nggak, kalau 100 juta mobilnya lebih mahal, jual aja mobilnya kan gitu. Apalagi kalau mobil yang liquid ya, gampang dijual mobilnya misalnya gitu. Dia punya tabungan, punya apa, dia punya aset berapa yang kira-kira akan tetap ada, yang sangat risikonya rendah. Kemudian kebutuhan asuransinya berapa, set off lah di situ. Kebutuhannya miss segini. Tapi kan itu masa depan ya, kan growth dan segala macam. Maka dipantau dari waktu. Kan orang kalau bangkrut kan nggak juga tiba-tiba blak gitu kan, nggak juga, jarang lah, meskipun ada jarang banget yang seperti itu.
kan ada step-stepnya seperti apa, kan bisa dimitigasi dengan cara-cara yang lain. Itulah fungsinya dari perencana keuangan, financial planner, untuk melihat sehingga klien ketika menggunakan jasa financial planner juga mengetahui kebutuhan dia apa, dan dia membeli produk itu seperti apa yang enggak terlalu jor-joran juga atau terlalu kurang. Oke. Gitu.